Hari ini topik kita adalah tentang uang atau money. Ya, bila kita sedang membicarakan satu topik atau pembahasan tentang uang, coba cek apa yang kamu rasakan di dalam hati kamu. Apakah perasaan kamu jadi yes, gembira, yes, uang, sesuatu topik yang menarik. Atau ketika seseorang membicarakan tentang uang dengan kamu merasa beban. Kalau kamu merasa setiap kali membicarakan topik tentang uang, tentang money, itu adalah suatu beban, berarti ada satu limiting belief atau ada mental block di dalam diri kita yang mempengaruhi money mindset kita. Dan biasanya manifestasi atau perwujudannya di dalam hidup kita menjadi seperti seseorang yang terus-menerus mengejar uang dan bukannya sebaliknya uang yang mengejar kita. Most probably than not, kita tumbuh dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang uang, persepsi-persepsi tentang uang yang jadinya salah di dalam hidup kita. Salah kenapa? Salah karena kita salah mempersepsikan setiap kejadian. Apa yang harus kita lakukan bila hal itu terjadi? Pertama-tama tentu aja kita membenahi money mindset kita. Apa sih pemahaman kita? Apa sih pemahaman yang benar tentang yang namanya uang atau money itu? Oke, di video ini kita akan membahas 3 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah money is energy. Kalau di video sebelumnya saya sudah mengupakan apa sih pentingnya memiliki money mindset yang tepat. Namun di sini saya mau mengatakan money is energy, money is neutral. Money itu adalah suatu consciousness atau kesadaran pada dasarnya. Setiap atom atau partikel yang membentuk uang, yang membentuk kelimpahan di dalam bumi itu adalah partikel atau yang sama yang membentuk diri kita. Oke, I get it. Maybe this is something yang sedikit absurd, banyak sekali yang nggak ngerti. Tetapi terima aja dulu itu sebagai satu kenyataan. Oke, artinya apa? Money ini bukan sesuatu yang jahat. Money ini juga bukan sesuatu yang baik. Money ini bukan sesuatu yang harus kita kejar di dalam hidup kita. Tetapi kita menjadi selaras dengan energi tersebut, melakukan hal-hal yang selaras sehingga kita bisa menarik money atau menarik uang di dalam hidup kita. Kalau uang diberikan kepada seseorang yang dasarnya memiliki hati yang baik, yang dasarnya adalah seorang penderma, yang dasarnya adalah seseorang yang kind dan suka berbagi, maka uang itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi lebih banyak orang. Setuju? Tapi kalau uang ini ada di tangan seseorang yang pada dasarnya adalah orang yang culas, orang yang suka memanfaatkan orang lain, orang yang suka ngebully orang lain, orang yang memandang bahwa orang lain adalah benda yang bisa dia manfaatkan, bahwa dengan uang dia bisa dengan mudah menggencet seseorang, maka uang di tangan dia menjadi sesuatu yang kelihatannya jahat. Setuju? Nah, oleh karena itu prinsipnya money is energy, money is neutral. Jangan beri perasaan buruk terhadap uang atau konsep uang ini sendiri. Money bukan penghancur rumah tangga. Money bukan yang menyebabkan seseorang selingkuh. Money bukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut jadi gila kekuasaan atau menyebabkan dia jadi semena-mena terhadap orang lain. Ingat itu, money is only energy, is only neutral. Semakin kamu mengerti prinsip ini, maka kamu akan menjadi semakin dekat kepada tujuan kita untuk menjadi magnet uang. Prinsip yang kedua adalah money wants to be used. Uang ini ingin digunakan. Ya, uang ini nggak boleh stuck di dalam diri seseorang, tetapi harus mengalir. Kalau kita memiliki perasaan setiap kali kita mengeluarkan uang, aduh, jangan-jangan gue akan susah ngedapetin lagi. Aduh, mahal banget ya benda ini. Ya, intinya bukan how you spend the money, intinya adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya. Kita ini memiliki energi atau kekuatan yang kita bisa berikan. Kalau kita memberikan uang atau setiap kita spend uang itu dengan bijaksana dan kita bergembira karena uang tersebut, misalnya kita spend ini untuk sedekah. Nah, ketika kamu memberikannya, apakah kamu memberikan dengan hati yang gembira, hati yang senang? Thank you God, thank you Lord, terima kasih Tuhan, gue bisa sedekahkan uang ini. Aku bisa memberikan sebagian dari yang saya miliki untuk memberkati orang lain. Ketika energi itu adalah energi kegembiraan, energi kelimpahan, dan kita memberikan dengan sukacita, maka energi itu akan kembali kepada kita. Money ini akan senang, yes, gue dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, dan dia dengan senang hati memberikan gue untuk memberikan berkat pada orang lain. Kind like that. Nah, demikian juga ketika kita beli barang, yes, gue beli barang ini untuk memenuhi hutang gue. Thank God, aku masih ada uang. Dan dengan demikian ketika kita memberkati setiap apa yang kita lakukan, kita juga percaya bahwa uang itu akan kembali datang ke dalam hidup kita. Intinya bukan you have to spend everything, bukan artinya kamu bisa sembarangan. Nah,
money juga bisa menjadi money abuse. Jadi kalau kamu mempergunakan uang ini sembarangan, kalau kamu menggunakan uang ini tidak dengan bijaksana atau dengan perasaan yang berat. Nah, jadi money wants to be used in a happy way. Money ini kepingin banget digunakan dengan cara yang bahagia. Ya, ketika kita berikan bahagia, ketika kita menerimanya, kita juga menerima dengan kebahagiaan dan terjadi perputaran atau aliran. Semakin banyak yang kamu berikan, semakin banyak juga yang kamu dapatkan. Tetapi kita harus bijaksana mengelola keuangan tersebut sehingga money ini bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain di sekitar kamu. Prinsip yang ketiga adalah money demands respect, not fear. Uang ini bukan untuk kita takuti, tetapi untuk kita hormati dan kita hargai. Kalau setiap kali harus membuat yang namanya budget atau pengeluaran, atau harus melihat rekening koran atau buku tabungan kamu ketakutan. Aduh, sisa duit gue berapa ya? Ngelihatnya susah banget. Ya, berat hatinya. Ya, itu berarti kita menganggap uang ini sesuatu menakutkan. Kalau kita disuruh ngelihat budget, ayo nentuin budget supaya kita bisa lebih bijaksana dalam mempergunakan uang. Kita rasa, aduh gila berat banget, gue males banget ya budget, gue cuma tau pakai. Ini juga bukan sesuatu yang bijaksana. Artinya kita tidak menghormati uang yang ada di tangan kita. Kita ketakutan sebenarnya membicarakan tentang uang. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika dikasih dan ketika disuruh, oke, kita harus simpen segini, kasih untuk fakir miskin, yang segini untuk kita harus budgeting untuk keuangan kita supaya bisa sampai akhir bulan. Apakah kamu merasa berat atau kamu merasa ringan? Kalau kamu merasa berat, berarti ini adalah mental block yang harus kita bersihkan. Intinya, money ini kepingin jadi teman kita. Apa yang kita lakukan terhadap teman kita? Kita menghormati dan menghargai dia. Bukan takut untuk menghubungi dia, bukannya takut untuk melihat foto dia. Ya, jadi kalau kamu sudah berhasil menganggap, yeay, ngomongin soal uang ini menggembirakan, seperti ngomongin tentang teman baik. Yeay, kita mempergunakan uang menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kamu bisa berada di state pemikiran dan state perasaan seperti itu, saya jamin kamu telah menjadi seorang magnet uang yang bisa mendatangkan uang dengan mudah di dalam hidup kamu. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk klik like dan share ya video ini. And kalau kamu belum melakukan dari tadi, ini saatnya deh untuk klik tombol subscribe below. Dan jangan lupa untuk klik bell ya notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten kita seru lainnya. Next video kita akan membicarakan bagaimana untuk memperbaiki money mindset ini. Kalau kamu sudah ada kepercayaan-kepercayaan atau belief yang kamu yakin nih, oh ternyata ini salah ya. Gimana cara merubahnya? Gimana cara mengeluarkannya dari sistem kita? Stay tune di video berikutnya. Saya dengan Angelica Riel Savio. Thank you for watching this channel. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.